Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal- Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwan serta akhwat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang penuh berkah ini. Allah kembali berikan kepada kita taufik melalui kudrah dan inayahnya untuk hadir bersama kembali dalam majlis tadabbur Al-Quran yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman untuk menjalani ibadah bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah kita yang terbaik. Salawat beserta salam kita doakan untuk Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya ajmain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kembali kita insya Allah akan lanjutkan tadabbur Al-Quran kita. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang barangkali mungkin baru bergabung, maka kita ucapkan ahlan wa sahlan, marhaban, selamat bergabung, selamat membersamai kita dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh berkah ini. Namun perlu disampaikan bahwasannya memang kajian tadabbur kita ini sudah berjalan lebih kurang setahun lebih ya Ustaz ya. Jadi eh, tidak mulai dari awal lagi ya, kita tetap sambung karena hari ini kita sudah masuk ke dalam surah Al-Maidah ayat 58. Jadi mudah-mudahan meskipun terlambat masih di awal-awal ya, masih juz berapa sekarang? Juz 5 atau juz 7 ya. Insya Allah Tujuh. mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua sampai nanti pada waktunya Allah memanggil kita kembali kepadanya. Kita diberikan Amin. senantiasa taufik untuk senantiasa hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim. Baiklah Bapak dan Insyaallah. Ibu, kita langsung saja surah Al-Maidah mulai di ayat 58 sampai ayat 64. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang 58 seperti biasa masih bersambung dengan ayat yang sebelumnya ya, yaitu cerita Allah tentang bagaimana orang-orang ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi ya, begitu juga orang-orang Nasrani sesungguhnya yang melakukan penentangan kepada dakwah Nabi Muhammad SAW, melakukan tipu muslihat, pembangkangan. Namun Allah Subhanahu wa taala memperkuat, memberikan taqwiyah dan ta'ziz pada nabinya, rasulnya, kekasihnya Nabi Muhammad SAW dengan memberikan wahyu-wahyu ini, ayat-ayat ini yang tentunya Rasulullah SAW sebagai seorang manusia biasa menghadapi tingkah laku manusia-manusia dari kalangan Yahudi tersebut, kadang merasa sedih, kadang merasa marah, kadang merasa putus asa ya. Kadang beliau juga tidak memiliki hujah apa-apa karena beliau memang seorang rasul yang ummi ya. Beliau tidak pernah sekolah, beliau tidak pernah belajar, beliau mungkin kurang wawasannya, tapi itulah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu-wahyu yang diturunkannya dengan Al-Qur'an ini Allah berikan eh, sesuatu yang memberikan spirit ya, takwiyah atau ta'ziz kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya seperti yang senantiasa kita sampaikan, ayat-ayat ini kita tadaburi, memang yang pertama harus kita bayangkan konteks ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad pada waktunya dan kejadian-kejadian yang mengitarinya. Namun semua wahyu Allah ini, ayat-ayat Al-Quran ini tidak pernah luput daripada ibrah, hikmah yang tentunya akan bermanfaat untuk kita dalam kehidupan kita. Karena memang Al-Quran itu kitabullah, kitab yang diturunkan oleh Allah untuk kita, untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu, ya jangan sampai ada yang merasa, oh ini buat apa sih kita manfaatnya mengkaji sejarah yang sudah berlalu, ya ceritanya mungkin sudah tidak berulang lagi. Nah ini suatu persepsi yang salah. Namanya Al-Quran ini diturunkan meskipun dia berbentuk cerita, namun syarat dengan hikmah, syarat dengan mau'izah, syarat dengan petunjuk dan bimbingan. Karena apa? Sejarah itu banyak yang berulang Bapak dan Ibu. Apalagi pelaku-pelakunya masih ada hari ini. Orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Bahkan kita
hari ini hidup di zaman yang kemungkaran, makar orang-orang Yahudi itu begitu dahsyatnya. Yang kita lihat sekarang ini di Palestina ya, bagaimana mereka melakukan kezaliman yang luar biasa kepada saudara-saudara kita di Palestina yang tidak ada kejahatan yang melebihi kejahatan yang mereka lakukan saat ini. Dan begitu juga konspirasi mereka di dunia ya. Tidak saja oleh Israel, oleh bangsa Amerika, bangsa-bangsa kafir yang mencengkeram dunia saat ini dengan fitnah dan kezaliman mereka. Oleh karena itu penting kita mentadaburi ayat-ayat ini untuk kita semakin awas, sadar, aware ya tentang bagaimana sesungguhnya eh, karakter atau hakikat daripada orang Yahudi ini. Di ayat yang 58, kalau kemarin kita apa namanya men- membahas ayat yang 57 bahwasanya di antara karakter orang Yahudi itu adalah atau ahlul kitab begitu juga orang Nasrani suka memperolok-olok agama Allah. Oleh karena itu Allah melarang kita untuk mengambil orang yang suka mengolok-olok agama. Tentunya daripada Yahudi dan Nasrani, bahkan juga dari kalangan umat Islam sendiri. Karena ada saja di antara orang Islam ya meskipun kita apa nama agak keberatan kalau menyebut mereka orang Islam ya, tapi karena dia KTP-nya Islam, karena dia secara zahirnya masih Islam, maka kita katakan dia orang Islam. Tapi mengolok-olok agama, mengejek agama, mengejek syiar-syiar agama ya, memandang rendah, maka orang seperti ini kata Allah jangan jadikan mereka sebagai wali, sebagai sahabat, sebagai teman intim, sebagai pemimpin. Apalagi ya. Kata Allah, "Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwa." Orang-orang yang kemarin itu yang suka mengejek, mengolok-olok agama itu, kalau kalian, apabila kalian seru mereka untuk menunaikan sholat, kenapa disuruh untuk sholat? Karena pada akhirnya mereka mengatakan mereka beriman. Ya ini kembali kepada orang-orang ahlul kitab pada zaman Rasulullah. Mereka mengatakan mereka beriman, orang munafik ya. Mereka beriman, mengakui dakwah Nabi Muhammad, tapi separuh-separuh. Separuh dia ikuti, separuh lagi dia tolak ya. Nah, kalau disuruh untuk sholat, ittakhadhuha huzwa. Mereka mengambil seruan sholat itu dengan menjadi bahan ejekan dan permainan. Ya, dzalika biannahum qaumun la yaqilun. Yang demikian itu karena mereka itu adalah kaum atau golongan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya, tidak menggunakan akalnya. Ada akalnya, tapi tidak dia gunakan. Ya, dalam Al-Quran dikatakan mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka punya hati, tapi tidak mereka gunakan apa yang Allah berikan tersebut. Jadi mereka di antara karakternya ada suka mengolok-olok syiar agama Islam. Tentu tidak khusus untuk sholat saja, ya. Dan itu banyak juga kita dapati di golongan manusia yang hidup saat ini. Bahkan dari kalangan umat Islam sendiri yang mengolok-olok sholat. Ketika diajak sholat, oh iya ya sorry silahkan duluan ya, salam sama Tuhan ya. Dia bilang kan, nanti kalau kamu masuk surga tolong saya diselamatin dari neraka ya. Gitu. Ucapan-ucapan yang kedengarannya baik, tapi sebetulnya tujuannya untuk mengolok-olok ya, mempermainkan atau mengejek orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Atau mungkin orang yang mengejek syiar agama yang lain. Ya, seperti orang yang melakukan berhijab atau orang yang pakai cadar misalkan dia katakan ninja lah ya atau orang yang apa namanya melakukan sunnah Rasulullah SAW seperti memelihara jenggot ya menyingsingkan celananya supaya tidak isbal ya dia bilang kamu dari mana apakah ada banjir di tempat yang kamu lewati padahal orang tersebut hanya berupaya menerapkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW maka ini termasuk kategori orang-orang yang memperolok-olok agama dan ancaman Allah kepada orang yang memperolok-olok agama ini Bapak dan Ibu luar biasa ya. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang munafik ini yang ketika Rasulullah datang kepada mereka menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah untuk sholat, kemudian mereka berbisik-bisik ngapain ini si tukang bohong ini datang ke sini gitu ya. Ngapain si tukang bohong ini datang ke sini? Lalu orang yang mengatakan tersebut ya besoknya di situ disebutkan dalam riwayat di tafsir At-Tabari dia memiliki seorang budak ya. Seorang budak ini sedang keluar dari rumah membawa semacam bara api lah, mungkin untuk bakar kambing atau apa gitu. Nah, bara api tersebut dia bawa dari dapur atau dari luar menuju dapur. eh, Ternyata ada bagian yang terjatuh dari bara tersebut, ya, dari arang tersebut, yang akhirnya membuat terjatuh mungkin di tumpukan kain atau apa. Kemudian api menyala, berkobar dan akhirnya membakar rumah orang tersebut dengan semua penduduknya, semua
orang yang berada di rumah tersebut, termasuk orang yang tadi mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, ngapain ini si pembohong ini datang ke sini, ya. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu. Perbuatan mengolok-olok agama ini hukumannya cash di dunia Allah berikan. Ya, jadi kita ingatkan selalu diri kita, anak-anak kita, kalau memang belum sanggup menegakkan perintah Allah, jangan sampai terlanjur mulut kita, lidah kita mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, "Qul ya ahlal kitab." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul kitab tersebut, ya. Terutama di sini fokusnya kepada orang-orang Yahudi, ya. Hal tangqimuna minna? Apakah kalian itu terlalu benci kepada kami, ya? Apakah kalian itu terlalu benci kepada kami? Illa an amanna billah. Kecuali hanya karena kami beriman kepada Allah. Jadi illa an amanna billah di sini menterjemahkannya cuma karena kami beriman dengan Allah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl, ya. Apakah kalian itu benci kepada kami? Begitu bencinya kalian kepada kami sehingga kalian mengolok-olok agama Allah, ya, membangkang, berdusta, berkhianat, ya, cuman karena kalian melihat kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Qur'anul Karim, dan kami juga padahal beriman dengan apa-apa yang diturunkan wa ma unzila min qabl, apa-apa yang diturunkan sebelum Al-Qur'an itu, yaitu kitab yang sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, ya. Wa anna aktsarakum fasiqun, ya, dan bahwasanya kebanyakan di antara kalian adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu adalah orang yang mengetahui kebenaran namun tidak mau melaksanakannya, ya, melanggarnya malah. Itu termasuk orang-orang fasik, ya. Termasuk juga ada orang Islam yang fasik. Dia tahu itu salah, dia itu tahu itu dilarang, namun dia dengan terang-terangan melakukannya, bahkan dengan riang gembira melanggarnya, maka ini termasuk orang-orang yang fasik, ya. Maka ini kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, katakan kepada mereka, ya, dan ini tentu ucapan seperti ini Bapak dan Ibu membuat mereka itu terkaget-kaget, ya, istilahnya. Mereka tersentak, terkaget. Bagaimana seorang Muhammad yang mereka kenal hanya seorang manusia yang ummi bisa mengetahui isi hati mereka, bisa mengetahui isi kitab mereka, bisa mengetahui apa-apa yang selama ini mereka ketahui daripada kitab-kitab Taurat yang diajarkan oleh ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka, ya. Jadi Rasulullah SAW dengan wahyu Allah ini tentunya memberikan hujah-hujah, perkataan-perkataan yang menghentak jiwa mereka, ya. Namun ya itulah khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka. Meski demikian mereka juga tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya kata Allah, qul, ya. Qul berarti kembali kepada perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini ketika Allah katakan ini juga memberikan pemahaman Bapak dan Ibu, tidak ada Al-Qur'an ini yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dibimbing oleh Allah. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tidak ada yang spontan keluar dari mulut Rasulullah, semuanya adalah wahyu, ya. In huwa wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satu kalimat pun, ya, satu ayat pun yang keluar daripada Rasulullah SAW itu kecuali dia adalah yang bersumber daripada hawa nafsunya, melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kata Allah, "Qul," katakan juga wahai Muhammad kepada mereka, "Hal unabbiukum bisyarrim min dzalika mathubatan indallah." Wahai orang-orang Yahudi, ya, kalian okelah terus mengolok-olok agama Allah ini. Terus kalian membangkang dan mencemooh aku. Tapi maukah kalian aku kabarkan kepada kalian, kata Rasulullah SAW, bisyarrim min dzalika mathubatan indallah. Dengan sesuatu yang lebih buruk daripada yang kalian lakukan itu, ya, yaitu berupa balasan yang akan kalian terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia, begitu juga di akhirat. Kalau kalian terus dengan kekufuran kalian itu, terus dengan tindak tanduk kalian yang sangat menjengkelkan tersebut, ya. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, katakanlah wahai Muhammad, apakah mau kalian aku kabarkan, ya?
tentang sesuatu yang lebih buruk bagi kalian daripada yang kalian lakukan kepadaku, yaitu berupa balasan yang Allah siapkan untuk kalian. Jadi ini sekali lagi Bapak dan Ibu, redaksi-redaksi yang dituntun oleh Allah, ya, yang kalau kita memahami bahasa Arab ini redaksi yang luar biasa menghunjam hati, ya, membuat mereka terdiam, semakin apa namanya, semakin mereka sakit hati, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa saja yang mereka lakukan datang wahyu dari Allah kepada nabinya untuk membela dan memperkuatnya. Kemudian kata Allah, "Man la'anahullah", barang siapa yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaih, dan Allah memurkainya. Ya, ini tambahan ya. Orang kalau dilaknat pasti dimurkai ya, tapi Allah ingin memperjelas. Orang yang dilaknat kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka barang siapa yang Allah laknat dia, apa artinya laknat Bapak dan Ibu? Makanya kita tidak boleh melaknat orang ya. Oh, terkutuklah engkau, itu tidak boleh. Allah ya la'anak, itu tidak boleh. Karena artinya mendoakan terputusnya rahmat kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Tapi memang ada orang-orang golongan yang Allah sendiri yang melaknatnya. Ya, pelaku-pelaku maksiat, dosa-dosa besar, apalagi kalau itu dilakukan dengan terang-terangan. Maka mereka ini orang-orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memperolok-olok agama, orang-orang yang memperjualbelikan agama, orang-orang yang mengintimidasi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, ya. Nah, ini termasuk golongan orang yang dilaknat oleh Allah sebagaimana orang-orang Yahudi ini dilaknat dan dimurkai oleh Allah, ya. Luar biasa. Bagaimana perasaan seorang hamba, dia dilaknat dan dimurkai oleh zat yang menciptakannya dengan tangannya. Ya, kita nggak usah Allah yang laknat kita, orang tua kita saja kalau melaknat kita, menyumpahin kita, ya, memarahi kita dengan ucapan yang kasar, luar biasa hancur lebur hati seorang anak, ya. Karena bagaimana mungkin itu disampaikan padahal mereka yang melahirkan. Mereka yang dari kecil menyusuinya, ibunya yang apa namanya mengandungnya, menyusuinya, berinya makan, ya. Kemudian begitu sudah besar karena ada perangai yang tidak baik, dilaknat, disumpah, ya, diusir. Nah, bagaimana kalau seandainya itu yang melakukan adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang tiada lagi tempat berlindung meminta kecuali kepadanya. Berarti sudah terusir dari alam jagat raya ini, sehingga dia berjalan dengan kedua kakinya, dia berjalan dengan otaknya, yang itu semua memiliki keterbatasan. Wa ja'ala minhumul qiradata, dan Allah jadikan mereka itu monyet-monyet, ya, kera-kera, wal khanazir, dan babi-babi. Jadi memang bangsa Yahudi dahulu Bapak dan Ibu rahimakumullah, dari Bani Israel, di antara hukuman yang Allah berikan atas pembangkangan mereka, Allah apa namanya? Allah kutuk mereka menjadi kera, menjadi babi, dan ini bukan kias ya. Memang betul-betul mereka menjadi kera dan menjadi menjadi babi, ya. Kalau kita lihat dalam tafsir At-Tabari, di antara cerita yang kita dapatkan di situ, kenapa mereka menjadi babi? Di situ diceritakan ada seorang perempuan, ya, yang Masya Allah, ya, perempuan yang memiliki semangat dakwah luar biasa. Dia perempuan, tapi di tengah banyaknya orang-orang yang jatuh bergelimpangan dalam dakwah karena menghadapi intimidasi, kekejaman orang-orang Yahudi, namun dia tetap berjuang. Dia berjuang, berdakwah ke sana kemari, akhirnya dia diikuti oleh orang yang cukup banyak, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan di situ dia hidup di sebuah tempat yang ada raja yang sangat zalim, ya, yang menghabisi semua orang-orang yang dia lihat menentang perintahnya dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu mendengar berita tersebut, sang raja datang kepada tempat perempuan itu berada dan menghabisi semua pengikutnya. Dan namun dengan izin Allah, yang perempuan ini selalu bisa selamat. Dan itu terjadi berkali-kali, 2 kali, 3 kali. Setiap dia berdakwah, terkumpul orang sekian banyak, kemudian dihabisi lagi oleh raja tersebut, sampai akhirnya dia tertegun, ya. Dia berpikir, apakah masih ada Tuhan yang memiliki agama ini? Begitu dia bergumam, ya. Kenapa setiap aku berdakwah menyelamatkan manusia, selalu saja datang ujian yang berat, mereka semua mati terbunuh, ya. Dan kemudian dia berdakwah lagi dan itu terulang lagi sampai dia bergumam, ya Allah, apakah masih ada engkau ya Allah yang membantu orang-orang yang memperjuangkan agamamu? Maka seketika Bapak dan Ibu, setelah dia selesai mengangkat tangannya berdoa,
maka sang raja dan para prajuritnya dan rakyatnya yang kafir dan zalim tersebut semuanya berubah menjadi babi, ya, menjadi babi semua. Nah, itu tentu berlaku untuk umat-umat yang terdahulu, ya. Ya, kejadian-kejadian luar biasa yang mungkin eh, tidak bisa kita bayangkan seperti apa, ya, hanya kita baca di buku-buku dongeng, dan itu bukan dongeng, ya. Itu semua fakta yang terjadi yang disampaikan oleh Al-Quran kepada kita. Dan tapi itu tidak terjadi lagi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena memang di antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah agar jangan dihukum umatnya dengan hukuman-hukuman seperti yang dulu diberikan kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Kalau umat Nabi sebelumnya ada yang dihancurkan dengan angin topan, ada yang dihancurkan dengan batu yang panas dari langit, ada yang dibalikkan bumi, dikubur hidup-hidup, ya. Ada yang ditenggelamkan dengan banjir bandang, banjir bah yang sangat besar. Tapi umat Nabi Muhammad SAW tidak, ya, diberikan kelonggaran oleh Allah. Karena Allah memberikan kesempatan kepada umat Nabi Muhammad selalu untuk bertaubat pada Allah sebelum nyawa berpisah dari badannya. Wa abadat taghut, ya, yaitu orang-orang yang dilaknat tadi itu siapa orangnya? Orang-orang yang eh, dilaknat oleh Allah itu adalah diantaranya orang-orang yang jadikan dia kera, babi, wa abadat taghut, dan mereka itu juga penyembah-penyembah berhala, ya. Taghut, berhala di sini maksudnya bukan patung saja, Bapak dan Ibu. At-taghut sesuatu yang disembah, sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, itu taghut. Jadi apa saja bisa menjadi taghut bagi kita. Istri kita bisa menjadi tagut, suami kita bisa menjadi tagut, anak kita bisa menjadi tagut, harta kita, rumah, kendaraan, mobil, emas, semua bisa menjadi tagut bagi kita kalau kita menyembahnya. Ya, artinya meluangkan waktu kita sebanyak-banyaknya untuk mengejarnya, maka dia menjadi tagut. Ya, atasan di kantor juga bisa menjadi tagut. Ya, teman juga bisa menjadi tagut. Pemimpin apalagi yang menyesatkan penduduk umatnya, ya, maka dia juga tagut yang sebenarnya, ya, yang menghalangi orang untuk beribadah, yang memadamkan sinar agama. Inilah tagut-tagut yang banyak berada di sekitar kita. Jadi tagut itu tidak mesti Firaun atau Namrud saja, ya. Maka pemimpin-pemimpin yang ada, kalau seandainya mereka lebih mengeluarkan kebijakan yang mengintimidasi agama dan orang-orang yang melaksanakannya, maka dia juga menjadi tagut, ya. Atau pemimpin-pemimpin yang ingin dipuja, dipuji, disembah, ya, dielu-elukan, maka dia juga bisa menjadi taghut. Dan orang-orang Yahudi ini kata Allah wa abadat taghut, yaitu penyembah-penyembah taghut. Kata Allah ulaika syarrun makana, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan tempat-tempat terburuk di sisi Allah. Wa adallu an sawa'is sabil, dan orang yang paling tersesat di atas kehidupan dunia ini daripada jalan yang lurus. Subhanallah, ya. Jika ayat ini didengar oleh telinga-telinga orang Yahudi, betapa panas hati mereka, ya. Ini Muhammad ini dari mana ini mendapatkan kalimat-kalimat seperti ini? Dia merupakan kalimat-kalimat pilihan karena dia kalamullah. Kata-katanya, huruf-hurufnya, susunannya, ya, yang menghunjam ke relung lubuk hati mereka, ya, yang sangat membuat hati mereka tersiksa. Namun, ya, demikianlah, ya, tadi sudah kita katakan mereka juga tetap tidak beriman kepada Rasulullah sehingga ayat ini menjadi azab bagi mereka, ya, bukan menjadi hidayah. Ayat-ayat yang Allah turunkan ini karena untuk menyingkap dan mempermalukan hakikat mereka sebenarnya. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan masih juga bercerita tentang orang-orang ahlul kitab ini, Yahudi dan juga Nasrani juga tentunya. Wa idza ja'ukum qalu amanna. Ya, kalau mereka datang kepadamu wahai Muhammad, yang kafir Yahudi tadi, qalu amanna. Mereka berkata kami telah beriman, ya. Kami beriman. Bisa kita bayangkan bagaimana situasinya Bapak dan Ibu. Rasulullah SAW sebagai seorang rasul yang baik hati, lemah lembut, bahkan beliau sangat berharap orang-orang yang ada di sekitarnya itu beriman kepadanya. Ya, lugu lah begitu kira-kira. Nabi yang lugu, lugu itu dalam artian yang positif, baik, ya. Meskipun orang-orang itu menyakitinya, tapi begitu datang ke rumahnya, kami beriman ya Rasulullah. Kita bisa bayangkan betapa sumringahnya Rasulullah, betapa berseri-serinya wajah beliau. Karena beliau memang seorang manusia yang agung akhlaknya, mulia hatinya.
meskipun disakiti, ya, dizalimi, tapi begitu orang datang beriman, beliau buka pintunya, beliau bentangkan tangannya, beliau peluk orang-orang tersebut. Demikianlah kira-kira, ya. Nah, orang-orang ahlul kitab ini datang kepada Rasulullah dan para sahabat, mereka berkata, qalu amanna. Tapi semua itu bohong, ya. Kata Allah, wa qad dakhalu bil kufr. Mereka itu masuk ke dalam engkau, ke dalam majlis engkau, wahai Muhammad. Mereka masuk dengan kekafiran, wahum qad kharaju bih. Lalu mereka sesungguhnya juga dengan kekafiran itu. Jadi semua kebohongan. Ya, jadi ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, ya, sekali lagi membuat mereka tersipu malu, ya. Bukan tersipu malu lah, ya, ya, malu luar biasa, ya. Karena rahasia hati mereka pun disingkap oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Allah ini. Datang kepada engkau pura-pura beriman. Kami beriman, wahai Muhammad, dakwahmu benar, kamu nabi akhir zaman, segala macam. Tapi dalam hatinya tertawa, kami cuma bohong. Ya, kami cuma mengolok-olok engkau, wahai Muhammad. Maka Allah katakan, wa qad dakhalu bil kufr wa hum qad kharaju bih. Mereka masuk dengan kekafiran dalam hatinya, wa hum qad kharaju bih. Dan mereka juga sesungguhnya keluar dari tempatmu, wahai Muhammad, juga dengan kekafiran itu kembali. Ya, wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dan Allah Maha tahu dengan apa-apa yang mereka sembunyikan. Buktinya Allah sampaikan wahyu ini, ya. Allah tahu. Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad wahyu ini, ayat-ayat ini, untuk tentunya didengarkan ke telinga orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab munafik tersebut, agar mereka sadar bahwasanya yang mereka pikir mereka pintar, ya, yang pikir mereka pintar bisa membohongi orang, bisa mengelabui Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata hakikat mereka dibongkar habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Masya Allah, ternyata masih belum selesai, ya. Wa tara katsiran minhum. Dan engkau melihat banyak di antara mereka. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan. Engkau melihat, wahai Muhammad, banyak sekali di antara mereka, orang-orang Yahudi tersebut, yusari'una fil kufri, fil itsmi, ya, wal udwan. Mereka bersegera kalau giliran dosa, permusuhan, mereka itu bersegera, berlari, bergegas menujunya, ya, karena memang itulah sifat asli mereka. Ya, wa tara katsiran minhum, dan kamu melihat banyak di antara mereka itu bersegera, bergegas kalau untuk menuju perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau maksiat, mabuk-mabukan, pesta miras, ya, narkoba, kumpul kebo, perzinaan, itu segera itu ke sana. Wal udwan, dan kalau ada sesuatu yang bersifat permusuhan, mengadu domba orang lain, ya, memecah belah, itu segera mereka melakukan perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga, wa aklihimus suht. Mereka juga bersegera menuju perbuatan yang ketiga, namanya memakan as-suht, memakan yang haram, atau dalam tafsir disebutkan memakan sogokan. Ya, senang kalau dapat sogokan, bersegera berlari kalau ada yang nyogok, wah, langsung diambil, langsung dilakukan apa yang diminta oleh orang yang menyogok. Nah, ini karakter-karakter Yahudi semua. Orang suka menerima sogok, senang berbuat maksiat, bahkan terang-terangan, ya, senang melihat orang lain berpecah belah, bermusuhan, ya, berperang. Nah, ini karakter-karakter Yahudi semua, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Termasuk juga tadi suka memakan as-suht, yang haram, yang riba, sogokan atau riswah, ya. Kemudian kata Allah, labi sama kanu ya'malun. Sungguh betul-betul buruk apa-apa yang mereka kerjakan itu, ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya, ya, ayat berikutnya ini sekarang giliran ayat yang menghunjam hati para pemuka-pemuka agama mereka, ya, para ustadz-ustadz mereka, kiai-kiai mereka, ya, ulama-ulama atau mubalik mereka. Kata Allah, laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qaulihimul ithma wa aklihimus sud. Yang ini kalau mengartikan laula di sini, apakah tidak ada melakukan orang-orang rabbaniyun, ya? Apakah tidak ada melarang atau mencegah mereka, orang-orang Yahudi tadi itu, yaitu orang-orang yang alim, ar-rabbaniyun, orang-orang yang, ya, kelihatan alim lah, ya. Kalau bukan alim, kalau dia alim atau alim di sini bukan berarti berilmu, ya, artinya dia orang yang soleh lah begitu. Orang-orang yang berpenampilan seperti orang soleh, ya, pakai sorban, pakai jubah, bawa tasbih kemana-mana. Ya, wal ahbar, para pendeta-pendeta mereka, pemuka-pemuka agama. Apakah tidak ada di antara Rabbaniyun dan ahbar tersebut yang berani
mencegah mereka, menghalangi mereka, ya, menasihati mereka, mengingatkan mereka ang qaulihimul isma wa aklihimus dari perkataan-perkataan mereka yang bersifat dosa tersebut berupa kebohongan, khianat, kepura-puraan tersebut dan keinginan untuk merubah-rubah hukum atau aturan Allah dan demikian juga dari perbuatan mereka berupa suka memakan harta-harta yang haram. Labi sama kanu yasnaun. Sungguh buruk sekali apa yang mereka kerjakan. Mereka di sini kembali kepada Rabbaniyun dan Ahbar tadi, bukan kepada orang Yahudinya, bukan kepada rakyatnya lagi, tapi sudah kembali kepada Rabbaniyun dan Ahbar. Makanya eh, kata Imam At-Tabari dalam tafsir, tidak ada ayat yang paling ditakuti oleh para ulama, para dai, para ustadz, para kiai dari ayat ini. Bahkan juga para sahabat mengatakan ayat ini begitu menakutkan bagi orang-orang yang suka atau orang-orang yang nampak seperti pemuka agama, para ustadz, kiai, ulama dan lain sebagainya, namun mereka peduli atau tidak peduli atau acuh tidak acuh melihat kerusakan di masyarakat. Yang tahu cuman pergi ke masjid-masjid, ke masjid-masjid taklim, berceramah, ya. Wallahu alam ya, apakah mereka ikhlas atau tidak. Tapi yang kita lihat dengan mata kita, cuman kerjaannya pindah-pindah sana sini, ceramah, ngumpulin amplop dan isinya. Setelah itu nggak peduli melihat apa kerusakan yang terjadi. Nah, ini diancam oleh Allah. Labi sama kanu yasnaun. Jadi seorang rabbaniyun, seorang orang yang soleh, ahli agama, cendikiawan, ustadz, kiai, harus menjadi orang yang paling pertama peduli dengan kerusakan yang ada di masyarakat. Kalau ada orang ngaku kiai, ngaku ustadz, namun diam saja melihat kemungkaran terjadi dengan terang-terangan di lingkungannya, maka dia diancam dengan ayat ini, ya. Jadi berat Bapak dan Ibu menjadi kiai, menjadi dai, menjadi ustadz ulama tersebut luar biasa berat, ya, karena pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat di hadapan Allah itu khusus, ya, wa an ilmihi fima amila bih, dan tentang ilmunya di mana dia gunakan ilmunya itu, apakah dia gunakan ilmu yang Allah berikan kepadanya untuk menyelamatkan orang, mencegah kemungkaran, atau dia tidak dia gunakan sama sekali, atau mungkin dia gunakan hanya untuk mencari kenikmatan dunia, ya, ngaji sana sini, ceramah sana sini, ngumpulin uang, bangun rumah yang bagus, beli kendaraan yang bagus, nampak mewah, nampak mentereng gitu, ya. Tapi wallahu alam, ya. Apakah ilmu yang dia sampaikan itu dia monitor, dilaksanakan oleh orang atau tidak. Makanya saya, ya, meskipun saya tidak suci dan tidak bersih Bapak dan Ibu dari hal seperti ini, karena kadang-kadang kita tidak mau, ya, menerima panggilan untuk berceramah, berdakwah, tapi orang juga tahu situ sekolah agama katanya gitu kan. Situ gelarnya LC lah, MA lah. Kenapa kalau dipanggil ceramah menolak? Padahal eh, kadang-kadang itu bagian dari upaya kita untuk menjaga keikhlasan, ya. Tapi akhirnya kita harus bisa mengambil sikap, ya. Tetap kita berdakwah karena memang umat butuh itu, terutama di saat kita hari ini, ya. Butuh kepada orang-orang yang berdakwah, tapi berdakwah dengan ikhlas, tulus, betul-betul menyuruh orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena materi yang akan didapatkan dari kegiatan dia berdakwah tersebut. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita, kepada saya terutama, ketulusan dan keikhlasan dalam berdakwah, dan kita yakin menjahada fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang betul-betul berdakwah, berjihad untuk agama Allah dengan tulus, ikhlas, Allah kasih jalan, ya, jalan yang banyak, termasuk juga jalan rezeki, ya, yang tidak diduga-duga. Jadi nggak usah khawatir, Bapak dan Ibu yang mungkin mau berdakwah, mengajak orang, nggak usah khawatir soal rezeki, karena dialah Allah yang menjamin rezeki manusia. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya yang terakhir, kata Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ini di antara rahasia orang Yahudi yang juga dibongkar oleh Allah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi itu di antara perkataan mereka sesama mereka, ya, yang dibuka oleh Allah, dibongkar oleh Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan diminta kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada mereka agar mereka tersentak dan kaget, ya. Ini Muhammad tahu dari mana perangai kita, ya? Kok detail sekali tahunya? Padahal dia tidak hidup bersama kita, dia juga tidak ahli sejarah, tapi kok tahu semuanya seluk-beluk perangai kita begitu, ya? Kata Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah.
Kata Allah, orang-orang Yahudi itu di antara perangai mereka, mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Nah, di sini memang harus hati-hati Bapak dan Ibu. Kalimat yadullah, tangan Allah ini banyak persepsi ya artinya ya. Ada yang mengartikan dengan kekuasaan Allah, nikmat Allah, kebaikan Allah. Mematikan betul-betul tangan. Nah, di sini yang terbanyak terjadi perdebatan antara mujassimin dengan muawilin ya. Ada yang mengatakan Allah itu harus dipahami punya tangan. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'annya, tangan Allah, tapi tangannya nggak sama dengan tangan kita. Ya, kita beriman saja bahwasanya Allah punya tangan, bentuknya, caranya, fisiknya seperti apa, hanya Allah yang tahu. Nah, ini pemahaman yang sering kita dengar diusung oleh saudara-saudara kita dari manhaj salaf ya. Dan ini tentu juga kita dukung ya eh, pendapat ini. Tapi juga ada yang mengatakan tidak semua kata-kata eh, tangan yang ada dalam Al-Quran itu mesti dibayangkan sebagai tangan ya. Dia juga bisa ditakwilkan sebagai sesuatu yang lain ya, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab dan orang Arab biasa menggunakan sesuatu yang bersifat fisik untuk menggambarkan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang maknawi. Maka bisa diartikan di sini yadullah di sini berarti nikmatnya Allah ya, kebaikan Allah. Dia mengatakan, orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, kebaikan Allah itu terbelenggu ya. Allah membelenggu kebaikannya, menghentikan kebaikannya. Karena mereka melihat banyak sekali kemurkaan Allah yang diturunkan kepada mereka, padahal itu karena ulah perangai tingkah laku mereka ya. Banyak memang Allah berikan hukuman kepada orang-orang Yahudi ini ya. Setelah tadinya padahal mereka juga manusia yang paling banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itulah sifat manusia, terutama orang Yahudi, yang dilihat cuma bagian yang buruknya saja. Yang baik-baik dilupakan semua ya. Maka mereka mengatakan yadullahi maghlulah, nikmat Allah itu telah terbelenggu ya, tangannya itu dibelenggu, nggak tidak mau lagi memberikan rahmat nikmat kepada kita. Lalu Allah balas langsung pernyataan mereka tersebut dengan mengatakan ghullat aidihim, justru tangan mereka yang terbelenggu. Orang-orang Yahudi ini kata Allah, justru tangan-tangan mereka yang terbelenggu ya, mereka yang tidak mau memberikan kebaikan kepada manusia, mereka yang justru yang hanya bisa mereka lakukan hanya keburukan, kezaliman, kemungkaran. Ya, jadi kalau mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, kata Allah justru tangan mereka yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka itu dilaknat oleh Allah bima qalu, dengan apa yang mereka katakan itu. Ya, ini sebuah perkataan yang berat. Mengatakan Allah itu ya ada banyak sekali dalam kitab Taurat ya. Kita temukan saya tidak menguasai dengan baik, tapi yang jelas banyak hal-hal yang nyeleneh dalam kitab Taurat versinya orang Israel yang telah dirubah-rubah itu. Ada yang mengatakan Nabi berzina dengan anaknya lah, ada yang mengatakan Tuhan. Ya, macam-macam ya, naudzubillah ya. Nah, termasuk di sini mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Padahal yang terbelenggu tangan mereka kata Allah, dan akhirnya mereka dilaknat atas apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsuutatan. Kalau mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, maka bahkan kedua tangan Allah itu terbentang keduanya, terbuka keduanya, ya. Nah, sini kembali kepada yang tadi kita jelaskan, bisa difahami dengan tangan versinya Allah tentunya, bukan versi tangannya kita. Bentuknya, caranya gimana kita tidak tahu, tapi yang jelas kita imani saja bahwasanya Allah mengatakan ada tangan. Tapi ada juga golongan yang lain yang mengatakan tidak dibayangkan dengan tangan, tetapi adalah rahmatnya, nikmatnya, kekuasaannya Allah. Itu terbentang dengan luas kepada hamba-hambanya. Yunfiqu kaifa yasha. Allah itu menafkahkan kebaikannya itu, rahmatnya itu, ya, nikmatnya itu, kaifa yasha, bagaimana cara dia menghendakinya. Ya, jadi kalau kalian merasa kalian tidak dapat kebaikan, tidak rahmat, Allah itu rahmat nikmatnya maha luas. Tetapi meskipun maha luas, Allah itu juga punya hak untuk mengatur kepada siapa dia berikan dan kepada siapa tidak dia berikan. Yunfiku kaifa yasha. Dia nafkahkan rahmatnya, nikmatnya tersebut, ya, kebaikannya tersebut, kaifa yasha, bagaimana menurut cara yang dia kehendaki. Kemudian kata Allah, "Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik." Sungguh wahai Muhammad, ya, wala yazidanna, dan sungguh akan menambah
untuk kebanyakan orang di antara mereka itu atas ma unzila ilaika, atas apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada engkau dari Tuhan engkau, apa yang menjadi bertambah pada mereka yaitu tughyanan wa kufra. Meskipun diberikan ayat-ayat Al-Qur'an ya yang membuka aib mereka, rahasia mereka, ya seharusnya kan orang malu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian malu mengakui kesalahan, minta maaf ya, kemudian memperbaiki diri. Tapi tidak. Justru dengan turunnya ayat-ayat ini Bapak dan Ibu, kata Allah, sungguh akan bertambah di atas atau kepada kebanyakan orang-orang di antara mereka itu karena apa-apa yang Allah turunkan kepada engkau ini, ayat-ayat yang tadi ini, apa yang bertambah? Tughyanan wa kufra, kedurhakaan dan kekufuran, ya. Ya, sudah bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu ya, seperti apa manusianya orang Yahudi ini, seperti apa bangsanya orang-orang Yahudi ini ya. Demikian Allah turunkan firman-firmannya, namun tidak mau juga tergugah untuk menyadari kedurhakaannya dan kekufurannya. Malah bertambah-tambah. Ya, wa alqaina bainahumul adawa. Lalu Allah hukum mereka karena sudah diberikan ayat-ayat, ya, diberikan teguran, diberikan sesuatu yang seharusnya membuat mereka sadar, tapi justru malah bertambah durhaka, bertambah kufur. Lalu kata Allah, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Lalu kami timbulkan di antara mereka rasa permusuhan, rasa kebencian sampai hari kiamat. Para ulama menjelaskan, bisa jadi maksud di sini adalah sesama mereka orang Yahudi yang kalau kita lihat hari ini mereka kompak, mereka bersatu, ya. Sebetulnya pada hakikatnya mereka itu juga saling cakar-cakaran di sana, ya. Antara Amerika dan Israel, antara Israel dengan bangsa-bangsa lain, semuanya juga saling cakar-cakaran, mikirin maslahat masing-masing. Kelihatannya saja mereka kompak, ya. Karena Allah mengatakan, Allah turunkan di hati mereka itu rasa permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Ada pula yang mengatakan permusuhan dan kebencian ini antara orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kullama auqadu naran lil harbi. Kata Allah, setiap mereka itu menyalakan api fitnah untuk terjadinya peperangan, ya, untuk terjadinya peperangan, atfa'ah Allah. Allah memadamkan api tersebut, ya. Artinya Allah turun tangan di sini di dalam menghadapi makar-makar orang Yahudi ini, ya. Allah padamkan api peperangan tersebut. Wa yas'auna fil ardi fasada. Namun mereka tetap berbuat kerusakan di atas bumi ini, ya, seperti yang kita lihat pada hari ini. Betapa banyak mereka melakukan kerusakan di atas dunia ini, ya, yang baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Bagaimana mereka dengan apa namanya masif, terstruktur melakukan melancarkan program-program yang merusak manusia. Bukan saja umat Islam, tapi manusia. Karena bagi orang Yahudi di luar bangsa mereka itu semuanya adalah budak-budak, semua adalah orang-orang yang tidak layak hidup di atas bumi ini. Jadi mereka mengeluarkan program-program yang menghancurkan manusia, baik menghancurkan fisik manusia dan juga menghancurkan mental manusia. Makanya kita lihat sekarang banyak aplikasi-aplikasi ya tanpa menyebutkannya ya, yang kalau kita dalami betul, kita renungkan betul, hanya merusak, membuat orang candu. Ya, anak-anak kita sekarang kita lihat tidak lagi memiliki semangat juang. Ya, mereka hanya sibuk memegang HP, bermain medsos dengan segala macam namanya, ya. Bahkan yang laki-laki pun yang seharusnya punya sifat maskulin, kuat, tegar, keras, sekarang banyak yang gemulai-gemulai, ya, yang goyang-goyang di depan HP-nya, lucu-lucuan, cute-cutean begitu ya, apapun itu istilahnya. Saya juga heran ya melihat generasi kita, anak-anak kita sekarang. Ya, kalau dulu para sahabat yang dipegang itu adalah dan para pejuang kita adalah yang dipegang itu adalah senapan, panah, busur, berkuda, berlari. Anak-anak kita sekarang hanya bisa berpakaian yang bagus-bagus, kemudian berfoto dengan gaya-gaya yang lucu-lucu, yang dibuat se-cute mungkin, video juga kemudian di-upload di medsos, kemudian menunggu orang like satu persatu, begitu dapat like 1.000, 10.000, baru senang hatinya. Nauzubillah ya. Ini semua adalah propaganda daripada orang-orang Yahudi, Bapak dan Ibu, yang ingin menjauhkan umat ini daripada agamanya dan ingin tentunya bukan jauh agama saja, ujung-ujungnya nanti kehancuran, hancur masa depannya, hancur rumah tangganya dan seterusnya. Naudzubillah. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, ya.
Baik orang Yahudi, Nasrani, begitu juga orang-orang Islam tentunya. Selagi itu perbuatan merusak, ya merusak dalam artian fisik dan juga berarti mental, maka itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu, wallahu alam. Tadabbur kita pada pagi hari ini, mohon maaf saya cukup panjang membahasnya karena memang ini penting untuk kita pahami ya, fitnah-fitnah akhir zaman yang dilancarkan oleh tentara-tentara Dajjal dari orang Nasrani dan kufar-kufar yang lainnya itu akan semakin dahsyat. Makanya kenapa kita mentadaburi ayat-ayat ini agar kita tersadar, agar kita awas dan mawas ya, untuk diri kita dan anak-anak kita. Demikian wallahu alam, masih ada waktu 4-5 menit kali untuk diskusi dan tanya jawab. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan mohon maaf atas kekurangan, salah dan khilaf saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.